warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Jangan lupa stay at home aja. Jangan keluar-keluar rumah. Kalaupun kepepet banget, jangan lupa untuk selalu cuci tangan, bawa masker, dan selalu jaga kebersihan ya. Nah, di sini saya Nur Aprianti dari Universitas Nasional akan menjelaskan tentang MRP. Apa sih MRP ini dan kenapa dia ini jadi penting banget dalam suatu perusahaan? Di sini saya akan menjelaskannya dan ikutin terus ya. Terdapat satu kemungkinan bagi suatu perusahaan agar dapat mengendalikan persediaan dalam konteks permintaan yang dependen. Maka salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan itu sendiri adalah dengan menerapkan sistem MRP. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai MRP beserta dengan hal-hal yang terkait di dalamnya. Yang pertama, pengertian dari MRP adalah MRP ini sendiri adalah suatu metode yang berfungsi untuk menentukan komponen dan bahan apa saja nih yang dibutuhkan, kapan, dan seberapa banyak jumlahnya. Dengan tujuan ini untuk memenuhi persyaratan rencana produksi yang dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, tanpa adanya planning yang baik, maka resiko ketepatan waktu dalam pengiriman serta penerimaan bahan baku menjadi lebih besar. Oleh karena itu, hal tersebut dapat menyebabkan produksi barang atau jasa tidak dapat menghasilkan jumlah unit produk yang diperlukan oleh para pelanggan atau konsumen. Nah, tujuan dari penerapan MRP ini itu apa sih? Nah, tujuannya ini adalah yang pertama, mengurangi biaya persediaan. Maksudnya ini adalah MRP ini berfungsi untuk menentukan jumlah dan kapan komponen diperlukan sesuai dengan jadwal produksi utamanya. Dengan adanya komponen ini, maka pembelian bahan baku yang diperlukan untuk rencana produksi hanya dapat dilakukan seperlunya saja sehingga dapat meminimalkan biaya. Nah, yang kedua adalah membangun komitmen yang realistis. Maksudnya adalah jadwal produksi yang sudah direncanakan. Maksudnya adalah jadwal produksi yang sudah ditentukan dapat diperkirakan sehingga komitmen yang dibuat terkait pengiriman barang diwujudkan dengan cara yang lebih realistis. Nah, hal inilah yang menjadi faktor dari meningkatnya rasa kepuasan dan kepercayaan dari para konsumennya kepada si perusahaan ini. Nah, yang ketiga adalah meminimalkan resiko yang terjadi akibat produksi atau pengiriman yang tertunda. Nah, maksudnya ini MRP ini juga bertujuan untuk menentukan banyaknya bahan baku yang diperlukan, baik itu dari segi waktu dan jumlah, dengan mempertimbangkan masa tenggang untuk memproduksi barang serta pengadaan dan pembelian komponen. Nah, hal tersebut nih yang berfungsi untuk meminimalkan risiko terjadinya ketidaktersediaan bahan baku yang akan diproses, dan hal ini juga yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap rencana produksi. Nah, yang keempat adalah meningkatkan keefektivitasan produksi. MRP ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi karena jumlah persediaan barang, waktu produksi, serta waktu pengiriman barang dapat direncanakan sesuai dengan jadwal produksi utama yang ditentukan. Nah, lanjut, MRP ini memiliki konsep dasar. Konsep dasarnya ini suatu sistem MRP ini dasarnya bertujuan untuk merancang suatu sistem yang mampu menghasilkan informasi untuk mendukung aksi yang tepat, baik berupa pembatalan pesanan, pesan ulang, atau penjadwalan ulang. Nah, aksi ini sekaligus merupakan suatu pegangan untuk melakukan pembelian atau produksi. Nah, lanjut, MRP ini memiliki konsep dasar. Konsep dasarnya ini suatu sistem MRP ini dasarnya bertujuan untuk merancang suatu sistem yang mampu menghasilkan informasi untuk mendukung aksi yang tepat, baik berupa pembatalan pesanan, pesan ulang, atau penjadwalan ulang. Nah, aksi ini sekaligus merupakan suatu pegangan untuk melakukan pembelian atau produksi. MRP ini sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Nah,
Input ini terdiri dari jadwal induk produksi yang berisi waktu dan jumlah pesanan dari pelanggan. Nah, sedangkan proses ini berisi informasi untuk menentukan kebutuhan bersih pada setiap periode waktu yang telah ditentukan. Nah, yang terakhir adalah output. Nah, output ini berisi rencana jadwal pemesanan, realisasi pemesanan, perubahan, laporan pengendalian, laporan perencanaan, dan laporan transaksi persediaan. Proses MRP ini adalah aktivitas yang dilakukan berdasarkan jadwal induk, struktur produk, dan file catatan yang tersedia. Nah, adapun kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengetahui lead time setiap komponennya, menentukan kebutuhan kotor, kebutuhan bersih, persediaan on hand, rencana pemesanan, rencana penerimaan, dan rencana realisasi penerimaan. Nah, selanjutnya adalah perhitungan dari MRP. Perhitungan dari MRP ini terdiri dari lead time, yang merupakan jangka waktu yang dibutuhkan sejak MRP menyarankan suatu pesanan sampai item yang dipesan itu siap untuk digunakan. Nah, yang kedua adalah on hand. On hand ini merupakan inventory awal yang menunjukkan kuantitas dari item yang secara fisik ada di dalam gudang. Nah, yang ketiga adalah lot size, merupakan kuantitas pesanan dari item tersebut. Ada banyak teknik nih yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran lot size ini. Di antaranya adalah teknik EOQ. Nah, yang keempat ini adalah gross requirement, merupakan permintaan kotor dari suatu item yang didapat dari perencanaan produksi. Nah, yang kelima adalah schedule receipt, yaitu jadwal kedatangan barang yang dipesan. Nah, yang keenam adalah projected on hand, yaitu merupakan catatan jumlah barang yang ada pada periode awal yang didapat dari catatan persediaan. Yang ketujuh adalah net requirement, merupakan kebutuhan bersih yang dibutuhkan pada periode T. Secara sistematis, perhitungan kebutuhan bersih dirumuskan sebagai berikut. NT yang merupakan kebutuhan bersih pada periode waktu T sama dengan GT, kebutuhan kotor pada periode T, dikurang ST, yaitu schedule penerimaan pada periode waktu T, dikurang H, T kurang 1, atau persediaan yang tersedia pada periode sebelumnya, atau T kurang 1 lebih kecil 0, maka NT sama dengan 0. Teman-teman, penjelasan dari MRP pada kali ini, semoga teman-teman dapat memahaminya dengan mudah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.